Ini kode PHK, bukan basa-basi. Kalau bos lo tiba-tiba chat, kamu ada waktu senggang. Jangan seneng dulu. Di tengah gelombang PHK e-commerce yang lagi panas, ini bisa jadi sinyal bahaya. Gue bongkar semua kode terselubung yang jarang lo sadari. Siap-siap, jawaban lo bisa nentuin nasib karir lo. Jadi begini, dalam beberapa bulan terakhir, industri e-commerce di Indonesia lagi kena badai PHK massal. Startup besar dan perusahaan raksasa semua ngelakuin efisiensi. Ribuan orang kehilangan pekerjaan mendadak. Di tengah situasi ini, setiap chat dari bos punya makna dalam. Bukan cuma tanya kabar, tapi bisa jadi sinyal merah. Lo harus paham konteksnya biar nggak kaget. Gelombang PHK ini nggak terjadi tiba-tiba. Awalnya tahun 2022, banyak perusahaan e-commerce overhire pas pandemi. Tapi setelah situasi normal, mereka sadar kelebihan karyawan. Shopee, Tokopedia, Gojek, semua melakukan PHK bertahap. Ditambah ekonomi global melambat, PHK makin masif. Februari 2025 kemarin, isu PHK di e-commerce kembali mencuat, bikin semua karyawan was-was. Biar makin paham, kita flashback. E-commerce tumbuh gila-gilaan pas pandemi. Banyak modal masuk, perusahaan berebut ekspansi. Tapi setelah pandemi mereda, pertumbuhan nggak sesuai harapan. Investor narik dana, perusahaan harus kurangi biaya. Sayangnya, yang paling gampang dikurangi adalah karyawan. Inilah awal mula kenapa bos sering kirim kode ambigu. Tahukah lo, ada waktu senggang adalah kode paling sering dipakai sebelum PHK? Tapi nggak cuma itu, bos juga sering pakai variasi kayak, lo sibuk banget, atau, gimana kabar, yang tiba-tiba perhatian. Ini semua trik psikologis untuk mengukur produktivitas dan kesiapan lo. Kalau lo dapet chat kayak gini, waspada. Jangan anggap enteng. Gue rangkum untuk lo, kode, ada waktu senggang, biasanya diikuti meeting dadakan, lo sibuk, bisa jadi sinyal underperform, gimana kabar, adalah prelude PHK. Kenali polanya, dan lo bisa antisipasi. Lihat tabel ini. Banyak orang menganggap kalau bos ngajak ngobrol empat mata itu pasti kabar baik, kayak naik gaji atau promosi. Padahal, di era PHK sekarang, justru sebaliknya. Asumsi ini yang bikin banyak karyawan terjebak. Mereka datang meeting dengan senyum, tapi pulang dengan hati hancur. Jangan pernah berharap terlalu tinggi kalau bos tiba-tiba ngajak ngobrol serius. Fakta sebenarnya, menurut survei dan pengalaman, 7 dari 10 karyawan yang dipanggil bos dengan pertanyaan santai semacam itu, ternyata di PHK dalam sebulan. Bukan berarti pasti, tapi polanya cukup kuat. Jadi jangan langsung panik, tapi tetap waspada. Jadilah detektif untuk kode-kode bos lo. Dampak langsungnya adalah meningkatnya kecemasan. Setiap notifikasi chat bikin jantung berdebar. Banyak jadi overthinking, bahkan ada yang resign duluan sebelum di PHK. Ini menciptakan lingkungan kerja nggak sehat, kepercayaan jadi rusak. Kedepannya, kalau pola ini terus berlanjut, budaya kerja di Indonesia bakal makin toksik. Karyawan jadi paranoid, loyalitas menurun, perusahaan susah dapat talenta bagus. Yang rugi semua pihak. Harus ada transparansi dari manajemen. Tapi coba lihat dari sisi bos. Sebenarnya mereka juga nggak enak hati harus ngomongin PHK. Mereka sering pakai kode untuk mengukur reaksi dan mempersiapkan lo secara psikologis. Ada juga yang sengaja cari alasan lo underperform. Ini strategi melindungi perusahaan dari tuntutan hukum. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang 2024 ada lebih dari 60.000 korban PHK di sektor digital. E-commerce menyumbang 40%. Januari 2025 saja sudah 15.000 pekerja dirumahkan. Angka ini bikin sadar, PR besar ada di depan. Di media sosial, fenomena ini jadi buah bibir. Banyak curhat di Twitter dan TikTok. Tagar kode bos viral. Orang saling berbagi cara membaca sinyal. Ini menunjukkan betapa relevannya topik ini. Tapi nggak semua setuju.
Ada yang bilang itu cuma kebetulan atau overthinking. Kontroversi muncul. Apakah ini intimidasi atau hanya komunikasi ambigu? Psikolog bilang tergantung konteks. Tapi kita perlu aware dan jangan terlalu paranoid. Gue punya contoh nyata. Dito, mantan karyawan startup e-commerce. Suatu hari bosnya chat, "Lo sibuk? Ada yang mau gue omongin." Dito kira mau bahas project, ternyata di PHK. Seminggu sebelumnya bos sering nanya aktivitas dia. Kalau sadar lebih awal, mungkin bisa persiapan. Ini bagian paling gila. Ternyata nggak cuma pertanyaan santai, tapi ada kode lebih halus. Misalnya bos minta lo ngisi time sheet detail, atau nanya rencana karir. Bahkan ada perusahaan pakai aplikasi monitoring. Kalau lo merasa diawasi, itu langkah awal sebelum PHK. Siap-siap. Jadi, apa yang bisa lo lakukan? Pertama, jangan panik. Kedua, perhatikan pola komunikasi bos. Ketiga, siapkan rencana cadangan. Intinya, lo harus cerdas baca situasi, tapi nggak paranoid berlebihan. Sekarang lo sudah tahu rahasianya. Gunakan ilmu ini dengan bijak. Gimana menurut lo? Lo pernah ngalamin hal serupa? Share di kolom komen, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lagi galau karena chat bos. Biar mereka paham kode-kode terselubung yang bisa mengubah hidup. Sampai jumpa.